nafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Tidak lihat terjemahnya ya, kita lihat Qur'annya. Man amila sholihan, barang siapa beramal soleh. Barang siapa beramal soleh, berarti yang beramal kebaikan. Soleh berarti kebaikan. Maka barang siapa yang beramal soleh atau beramal kebaikan, falinafsihi, maka sebenarnya dia sedang berbuat baik atau beramal untuk siapa? Diri sendiri. Baik, ke depannya. Yang ingin mencatat, silakan dicatat nih. Satu, amalan kebaikan itu sebenarnya akan kembali untuk siapa? Diri sendiri. Dari sini dipahami semua kebaikan, ataupun di kalimat berikutnya, semua kebaikan atau kejahatan akan kembali untuk siapa? Diri sendiri. Maka kita beramal soleh, kita sholat, sebenarnya itu kembalinya bukan untuk Allah, tapi kembalinya untuk diri sendiri. Benar ya? Maka mulai saat ini kita sama-sama semangat untuk beramal soleh atau berbuat kebaikan. Maka kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan selama ini sebenarnya itu untuk kita, bukan untuk yang lain, tapi untuk siapa? Kita. Nah, kalau lebih luas memahami ayat ini, berarti kita jangan pernah berharap dibalas kebaikan kita dari orang lain. Cukuplah yang membalas kebaikan kita adalah siapa? Allah. Maka sesuatu yang dikerjakan tapi tujuannya membalas atau dibalas kebaikan dari orang yang sudah kita kasihi, maka itu bisa menggugurkan nilai pahala kita. Semangat ibadah, semangat beramal soleh, sebenarnya itu akan kembali buat diri kita. Satu. Kedua, suratnya ke-11. Surat ke berapa tadi? 11. Ayatnya 114. Nama surat ke-11 adalah Hud. Apa namanya? Hud. Ayatnya 114. Suratnya Hud. Ayatnya berapa? 114. Kita baca yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Yang awal, wa aqimis sholata, dan dirikanlah apa? Sholat. Tarafayi, ini dua. Torof itu kan pojok, ujung. Berarti torofayi, dua ujung. Nahar, siang. Sama-sama yuk. Dan dirikanlah sholat pada kedua pojok atau kedua ujung siang. Kedua ujung siang ini maksudnya adalah pagi dan sore. Paginya yaitu subuh, kemudian diteruskan dengan zuhur sampai asar. Kemudian Allah katakan wa zulafam minal lail.
Zulafan permulaan. Permulaan lail atau malam, bukan tengah malam tapi permulaan atau awal malam, yaitu apa? Maghrib dan Isya. Maka ayat ini sebenarnya Allah menyuruh kita untuk mengerjakan sholat wajib 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan apa? Isya. Dan Allah jelaskan di kalimat berikutnya, innal hasanati, sesungguhnya hasanat, kebaikan-kebaikan, termasuk sholat yang diperintahkan di awal, yudhibna, mengusir, menggugurkan sayyiat, kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa. Berarti semua kebaikan-kebaikan itu yang kita kerjakan akan menghapuskan apa? Dosa. Baik ke depannya. 1, kebaikan akan kembali untuk diri sendiri. Yang kedua, amal soleh atau kebaikan itu tanpa disadari oleh kita menggugurkan dosa. Dari sinilah sebenarnya penghapus atau penggugur dosa bukan hanya dengan istighfar, permohonan ampunan. Sebenarnya kebaikan-kebaikan yang kita perbuat itu semuanya menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi tambah lagi, apa amalan penghapus dosa selain kita memohon ampunan? Salah satunya adalah berbuat kebaikan. Nah, Bapak Ibu yang hadir siang ini termasuk amal soleh atau tidak? Yang sekarang nih kita hadir pada saat ini termasuk amal soleh atau tidak? Amal soleh. Ternyata kita yang hadir saat ini bukan hanya mendapatkan pahala, tapi sebenarnya juga menghapuskan dosa. Baik, tidak lihat handphonenya ke tangan saya ya. 2 ya. Semua kebaikan untuk diri dan semua kebaikan menghapuskan apa tadi? Dosa. Makanya nggak peduli dengan omongan dan ucapan orang. Yang penting baik baik aja. Itu sebenarnya akan kembali buat kita. Dan yang kedua adalah yaitu tujuannya untuk menghapuskan dosa. Ketiga, sebentar ke depan dulu ya. Saya melebar sedikit tapi nanti ada hubungannya dengan amal soleh. Ketika seseorang diletakkan jenazahnya di liang lahat, itu hurufnya bukan pakai ta, tapi pakai dal. Lahdun. Apa tadi? Lahdun. Kita bilangnya liang lahat. Ada lagi model kuburan selain lahat, yaitu syakun. Hurufnya shin sama qaf. Syakun. Apa tadi? Nah, syakun itu model letakin jenazah di dasar. Artinya dasarnya itu digali lagi seukuran jenazah lalu ditutup. Namanya syakun. Tapi kalau lahat bukan di dasar, tapi di mana? Di samping bawah. Itu namanya apa tadi? Lahat. Ketika jenazah kita letakkan di liang lahat, maka jenazah ini ditanya setelah kita meninggalkannya berapa langkah? 7 langkah. Pertanyaannya itu banyak riwayat, tapi yang saya dapatkan adalah 4 pertanyaan malaikat untuk mereka yang baru saja tiba di liang apa? Lahat. 1, man rabbuka, siapa Tuhanmu? 2, wa madinuka, apa agamamu? 3, wa man nabiyuka, siapa nabimu? Dan 4, wa ma kitabuka, apa kitabmu? Jadi 4. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Dan apa kitabmu? Ini jangan dihafal. Nanti pulang dari masjid dihafal.
Tuhanku Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad, dan kitab Quran. Bukan hafalan kita yang menjawab. Semoga Allah berikan kemudahan kita untuk menjawab pertanyaan ini. Amin kan? Nah, ada nggak manusia yang bebas dari pertanyaan ini? Pertanyaan ini ada ulama mensyarah atau menjelaskan, yaitu disebut fitnah kubur. Apa tadi? Fitnah kubur. Jadi fitnah kubur itu ada dua. Satu, pertanyaan munkar nakir. Yang kedua adalah azab kubur. Ini disebut fitnah kuburan. Berarti fitnah itu ada fitnah dunia, ada fitnah kubur. Sama-sama ya. Fitnah itu ada fitnah apa tadi? Dunia. Juga ada fitnah apa? Kuburan. Ma min mayyitin, ma min muslimin yamutu lailatal jumu'ah au yaumal jumu'ah. Barang siapa seorang muslim yang wafat di malam Jumat atau di hari Jumat, illa waqahu Allahu min fitnatil qabri, maka dirinya Allah lindungi dari fitnah kuburan. Fitnah kuburan tadi ada dua, berpendapat ulama. Yang pertama apa tadi? Ya Allah, mudahkan jamaah Indonesia Power menerima ilmu ya Allah. Barang siapa yang meninggal dunianya malam apa tadi? Jumat, maka dia akan dilindungi dari fitnah kuburan. Fitnah kuburan, ulama menjelaskan ada dua pendapat. Yang pertama adalah dibebaskan dari, ya Allah Indonesia Power, mudahkan ya Allah menjawabnya. Yang pertama dibebaskan dari pertanyaan munkar nakir. Yang kedua dibebaskan dari apa? Azab kubur. Maka salah satu amalan yang membuat dijauhkan dari fitnah kubur adalah dia meninggalnya di malam Jumat atau di hari apa? Jumat. Mau nggak meninggalnya malam Jumat? Mau? Pak jawab Pak. Mau nggak meninggal malam Jumat? Ada lahnya saya dengar. Ya. Tapi yang bilang insya Allah lah, ntar malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis, malam Jumat, berarti 3 hari lagi dong. Ya, semoga ya kita meninggalnya husnul khotimah. Nah, setelah itu, ketika ini mayit bisa menjawab pertanyaan 4 tadi, yufsahu lahu qabruhu madda basari. Nih, kuburannya dilapangkan sama Allah sejauh apa? Mata memandang. Mata memandang bukan seperti Bapak memandang ujung ini tembok, bukan. Jadi kita berdiri di luar masjid ini, kita lihat ke atas langit, ujung pandangan kita ini kemana? Itulah kuburan yang Allah lapangkan. Kalau secara pandangan zahir dunia, kuburan itu lebarnya 1 meter, panjangnya 2 meter. Itu kan pemahaman apa? Dunia. Tapi kalau dia bisa menjawab 4 pertanyaan munkar nakir, dijauhkan atau dilapangkan, diluaskan kuburannya sejauh apa nih? Mata memandang. Berarti jangan memahami perkara akhirat dengan akal dunia. Ya benar nggak? Yuk sama-sama. Jangan pahami apa tadi? Akhirat dengan akal dunia. Karena akal kita nggak sampai memahami perkara akhirat. Hanya diciptakan Allah ini akal memahami apa? Dunia. Nggak sampai. Makanya jangan pernah pahami luasnya kuburan seluas apa yang kita pahami. Tidak. Sebenarnya dilapangkan sejauh apa tadi? Matanya memandang. Nah ini nih fokus nih ke depan nih. Fayatihi rojulun hasanul wajah, maka datanglah sosok orang yang wajahnya baik, wajahnya bagus, hasanus siap, bajunya bagus, thayyibur rih, baunya wangi. Ke depan deh, sama-sama. Tidak lihat handphonenya ya.
Wajahnya bagus, bajunya bagus, baunya wangi. Sama-sama. Apa tadi? Wajahnya, ya Allah, Indonesia power, mudahkan ya Allah. Bapak sehat semuanya. Yang pertama apa? Wajahnya bagus. Kedua, bajunya bagus. Ketiga, baunya apa? Wangi. Nah, ini kan kita bingung. Siapa nih orang wajahnya cakep, bajunya bagus, baunya wangi? Absyir billadzi yasurruk. Ini ucapan kalau boleh saya pahami, masuklah engkau ke dalam surga. Masya Allah. Maka seseorang yang baru tiba di kuburan bertanya, man anta? Siapa engkau? Maka orang yang wajahnya terus bajunya bagus, terus baunya wangi, mengatakan, ana amalukas soleh. Aku adalah amal solehmu. Kalau gitu, amal soleh bukan hanya untuk diri, bukan hanya untuk menghapuskan dosa, tapi amal soleh juga yang menemani kita di mana? Kuburan. Masya Allah. Kalau ada yang tanya, siapakah yang menemani kita di kuburan? Jawabannya adalah amal soleh. Tapi wujudnya adalah sosok yang wajahnya bagus, bajunya bagus, baunya wangi. Jadi istri bukan yang nemenin kita di kuburan. Bapaknya udah di kuburan, iddah seorang istri sudah selesai. Bolehkah dia menikah lagi sebagai pengganti kita? Jawab, pakainya nggak ikhlas sekali Bapak jawab ini. Boleh apa tidak? Kalau masih muda, iya. Nah, ini kan contohnya istri masih muda ya. Tapi nggak mustahil dia sudah tua nikah lagi. Ada nggak Pak? Istri kita lagi, jangan istri kita deh. Berarti seorang istri ditemani dengan suaminya yang baru, tapi suaminya yang pertama di kuburan bukan ditemani oleh istrinya, ditemani oleh bidadari. Entar itu nanti pembahasannya beda lagi. Ini masih di kuburan dulu Pak. Maka ditemani oleh siapa tadi? Amal soleh. Makanya tahajud semalam pahala, tutup sholat witir pahala, makan sahur pahala, subuhnya berjamaah di masjid pahala. Dan hari ini Bapak puasa insya Allah. Baru 2 orang yang ngomong, Pak hari ini puasa insya Allah. Saya yakin puasa, karena sekarang nggak ada yang makan. Nah, tapi pulang dari sini, wallahu a'lam. Yang jelas semua ibadah itu akan meraih pahala. Pahala sebenarnya akan kembali untuk diri sendiri, menggugurkan dosa, dan yang menemani di mana? Kuburan. Ustadz, kalau yang menemani istri di mana Ustadz? Entar di surga, bukan di kuburan. Yang menemani adalah di mana? Surga. Maka kalau umpama kuburannya ditumpuk karena keterbatasan lahan, maka apakah dia yang menemani Ustadz? Bukan. Yang menemani adalah amal. Maka kalau umpama di sebelah kita diazab, apakah kita ikut merasakan getaran azabnya? Tidak. Kalau di dunia sebelah rumah kebakaran, maka rumah itu akan kena efek panasnya, api yang membakar rumah di samping. Tapi kalau di kuburan tidak. Makanya jangan pahami sesuatu akhirat dengan apa tadi? Akal dunia. Maka semangatlah beramal soleh, karena sebenarnya amal soleh itu yang mendampingi kita di alam barzah nanti. Amin kan? Ya Allah, semoga ya kita semua meninggalnya apa? Husnul khotimah. Buka Quran lagi. Ya. Suratnya Az-Zalzalah. Apa suratnya? Az-Zalzalah.
Sudah belum? Az-Zalzalah itu 99. Berapa? 99. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Nomor 6 tuh. Nomor berapa tadi? 6. Ini bukan tujuan saya sih, kebetulan nomor 6 kita baca barusan. Yauma idin, pada hari itu, yaitu hari kiamat, yasdurun nasu. Apa tadi? Yasdurun nasu ashtata. Sini deh ke saya. Keluar manusia dari mana? Ya Allah, mudahkan ya Allah Bapak menerima ilmu. Keluar manusia dari mana? Kuburan. Ashtata. Kelompok. Apa tadi? Kelompok. Berarti manusia keluar dari kuburan berapa? Nah, tujuan berkelompok adalah liyuraw a'malahum, untuk menunjukkan, memperlihatkan amalan-amalan mereka. Sini ada yang keluarnya tanpa tangan dan kaki. Kelompok ini adalah yang suka menyakiti tetangga dengan lisan. Ada yang keluarnya lidah dan ludahnya menjulur, mukanya hitam. Dia adalah syaribul khamr, yang suka meminum minuman keras. Ini kelompok-kelompok nih. Ada manusia yang keluar dari kuburan, itu perutnya buncit. Ular kalajengking ada di dalamnya, diinjaki onta padang mahsyar. Siapa dia? Yang suka memakan uang haram. Ada manusia keluar dari kuburan, sinfan musyatan, jalan kaki, kelompok jalan kaki menuju padang mahsyar. Ada manusia keluar dari kuburan, yang syuna ala wujuhihim, itu berjalan dengan mukanya. Berarti posisi muka ada di mana? Di bawah, dan kaki di atas. Dan ada manusia yang keluar dari kuburan, yaitu rukbanan, naiki kendaraan. Dan ada manusia keluar dari kuburan, pernah saya sampaikan di sini, itu jalannya miring. Kalau Betawi Cepete bilangnya sengklek. Apa bilangnya? Miring. Siapa dia? Lahum ro'atani yamilu ila ihdahuma. Dialah laki yang punya istri 2. Bapak nggak usah ketawa, memang begitu hadisnya. Dialah yang punya apa tadi? Yamilu ila ihdahuma, tapi condong ke satu di antara 2. Berarti dia tidak mau berusaha untuk berlaku adil. Berapa tadi istrinya? 2. Kalau 3, aman dong. Nah, makanya dalam buku usul fiqh ada namanya mafhumul muwafaqah, mafhumul mukhalafah. Maka kalau ada yang bilang itu kan 2 Ustaz, kalau saya istri 3 dan 4 aman, ini namanya mafhumul mukhalafah, terbalik. Kalau mafhumul muwafaqah tinggal bilang aja begini, 2 aja sekleh. Ulangi, 2 aja, apalagi. Tapi ingat, itu yang tidak berlaku apa? Tapi kalau dia berusaha untuk adil, maka enggak seperti itu. Makanya hati-hati Pak, kalau ingin nikah lagi, ingat sengkleh. Gitu ya, hati-hati tuh kalau yang ingin nikah lagi. Nah, dari situlah kita bisa pahami, adil itu hanya milik siapa? Coba ulangi saya nih, bareng-bareng. Adil enggak harus sama. Gimana? Benar apa enggak? Anak pertama sudah tamat SMA, sedang jenjang pendidikan kuliah. Anak
baru kelas 6 SD. Uang jajannya sama nggak Pak? Nggak, tolong jawab dong. Uang jajannya sama apa enggak? Tidak. Apakah itu adil? Nggak. Apakah itu adil? Berarti memang adil itu nggak harus sama-sama. Adil itu nggak harus. Sini deh ke saya. Sebentar nih, saya gatal nih. Bismillah. Istri pertama anaknya 8. Istri kedua baru tamatan SMA, orang Cianjur. Sama nggak ngasih nafkahnya? Pengalaman gimana pengalaman ya? Berarti kalau begitu yang namanya adil itu nggak harus apa tadi? Udah ngaji lagi itu, terusin lagi. Ada nggak ustadz atau kiai istrinya 2? Nggak, jangan bilang banyak. Kan nanyanya ada apa enggak? Ada nggak? Terus berani nggak bilang, ingat kiai, sengkleh? Berani nggak ngomong gitu? Nanti cari ya Pak, dalilnya ya. Bener nggak? Tolong apa PR buat Bapak nih. Khawatir nanti Bapak bilang saya mengada-ada. Bener nggak? Orang yang punya istri 2 keluar dari kuburan, dia akan condong jalannya. Gitu ya. Ada orang yang keluar dari kuburan, sini dah. Ke depan dulu yuk. Lehernya dililitin sama tanah. Dia yang suka mengambil tanah bukan haknya. Berarti kelompok itulah yang Allah kelompokkan sesuai dengan amalannya. Berarti bukan hanya satu orang, tapi bermacam-macam. Ada manusia yang bermaksiat, maksiatnya sama, makanya dikelompok-kelompokkan. Bisa dipahami nggak semuanya? Nah, yang ini nih. Faman ya'mal khairan yarah. Semua kebaikan kecil apapun, meskipun angkat suaranya. Sawi ada bijinya enggak? Enggak, jangan ragu. Sawi ada bijinya enggak? Bapak nih yang pakai baju hitam, Pak siapa namanya? Ya. Hah? Pak Agus yang tadi tersenyum ketika suami sengkleh. Pak Agus, sawi ada bijinya enggak? Ada, kecil. Maka sekecil apapun kebaikan, meskipun seberat biji sawi, itu kita pasti akan melihat kebaikan itu. Berarti tidak ada yang tidak terhitung kebaikan apapun. Terkadang menurut kita itu kebaikannya kecil, di pandangan Allah besar. Sama-sama ya. Terkadang menurut kita kebaikannya itu kecil, tapi di pandangan Allah. Contoh, sini deh, bareng-bareng. Ada wanita berlumur dosa, maksiat. Allah ampuni dosanya dengan rahmat Allah berguguran. Dan dengan rahmat Allah dikasih kemudahan menuju surga. Gara-gara, singkat cerita, wanita itu memberikan minum seekor, ngomong anjingnya jangan ke saya banget Bapak. Gara-gara memberikan minum apa tadi? Bina. Itu kan ringan, itu kan kecil, tapi balasannya besar. Maka mulai saat ini Bapak jangan pernah merendahkan kebaikan kecil. Sama-sama ya. Jangan pernah merendahkan kebaikan kecil, meskipun bertemu hanya dengan wajah tersenyum. Masya Allah. Tampak, jangan merengut dong sama saya. Senyumlah. Itu bernilai apa tadi? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Berarti mulai saat ini semangat berbuat kebaikan. Kebaikan yang kita kerjakan sebenarnya itu kembali buat kita, menghapuskan dosa, menemani yang di kuburan, dan yang keempat yaitu kebaikan-kebaikannya tidak akan terlepas dari pandangan Allah. Bisa dipahami nggak semuanya nih? Ya, terakhir ya. Suratnya 58.
Berapa sudah tadi? 5, 8. Ayatnya 11. Surat berapa? 5, 8. Ayat berapa? 11. Sudah belum? Pak siapa ini yang depan? Pak Bapak, Pak siapa? Engla. Pak Engla tolong terjemahin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Das itu dulu. Silakan Pak Engla. Angkat suaranya. Wahai orang-orang yang beriman, Terus apabila dikatakan kepadamu, berilah lapangan di dalam majelis-majelis. kesini semuanya. Di dalam apa tadi? Majelis. Di Quran bukan majelis, tapi majalis. Maka kita diperintahkan kalau hadir di majelis jangan mempersempit, tapi malah apa? Melapangkan. Jangan persempit orang yang hadir di majelis. Ini kalau lebih luas lagi berarti jangan mempersempit kajian-kajian, pengajian-pengajian. Ada tempat terbatas, orangnya yang datang banyak, jangan persempit, tapi harus berikan luang tempat duduk mereka ke lapangan. Apa manfaatnya? Apa fadilahnya? Apa janji Allah yang melapangkan orang yang hadir di majelis? Ulangi dari awal Pak Engla. Wahai orang-orang yang beriman, Terus apabila dikatakan kepadamu, berilah lapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Allah akan memberikan kelapangan untuk siapa? Kita. Kelapangan ini adalah 2, lapang dunia, lapang akhirat. Maka hidup kita dilapangkan, hidup kita dimudahkan, hidup kita diluaskan. Juga di akhirat akan diluaskan gara-gara melapangkan orang yang duduk di dalam apa tadi? Dari situlah kita bisa pahami kecil tapi dahsyat di sisi Allah. Jelas ya semua ya? Apa tadi? Ringan tapi apa? Dahsyat di sisi Allah. Maka mulai saat ini jangan bosan dan jangan merendahkan kebaikan. Maka kalau umpama tempat ruangan majelis terbatas, dia pengen duduk, berikanlah. Maka hidup kita dilapangkan dunia dan akhirat. Tutup. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Benar? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Suratnya Al-Balad 90 ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Suratnya 90 ayat 4. Tutup ini. Silakan Pak Engla. Suratnya ke-90 ayat 4. Silakan. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Ke depan sini yuk. Allah ciptakan manusia dalam keadaan apa? Susah payah. Sama-sama. Allah ciptakan manusia dalam keadaan apa? Berarti manusia itu hidupnya enggak semulus, enggak selancar, enggak semudah yang dibayangkan. Semua hidup ini pasti mengalami ujian. Benar enggak? Maka ketika beramal soleh pasti ada ujiannya. Maka di sini kita bisa pahami keberhasilan seseorang tidak semudah yang dia bayangkan. Maka pasti apapun profesi orang ada namanya kabad. Kaf ba dal kabad. Kaf ba dal kabad. Apa tadi? Kabad. Apapun profesi orang pasti ada kabad. Apa tadi? Susah payah. Benar apa enggak? Bapak kerja, guru, arsitek, bangunan, apapun semua pasti mengalami apa di sini? Kabad. Apa tadi? Kabad. Ustadz ngalamin enggak? Pak, bareng-bareng. Ustadz ngalamin enggak? Enggak, harus yakin dong. Ustadz ngalamin enggak? Pak, ini enak ruangannya AC, mikrofonnya jelas,
Pak Tino membantu, Pak Ustadz Tino membantu. Waduh, enak sekali. Tapi terkadang Ustadz udah di ruangan basement, nggak ber-AC, mobil di atas lewat bunyi bludak, gluduk, mikrofonnya juga nggak ada, lama-lama hilang suaranya. Maka itu harus banyak sabar. Nggak boleh punya karakter terlalu kebawa perasaan. Namanya baperan. Kalau bahasa Cipeteknya ambekan. Tapi saya ceramah di Pemalang, ambekan begini kata mereka. Kalau di Cipetek apa tadi? Dikit-dikit ngambek. Maka ustadz atau siapapun, apalagi yang sedang tampil depan umum, jangan pernah punya perasaan apa tadi? Terlalu kebawa perasaan. Perasaan itu pasti muncul, tapi jangan diikuti. Stres Pak, kalau hidup ini terlalu kebawa ada nggak ustadz lagi tausiah mainkan handphone? Enggak, jangan ragu dong. Ada apa enggak? Ada nggak ustadz lagi tausiah nyender di tiang, dagunya mendekati dadanya, begini tidur? Ada nggak? Bahkan ada nggak ustadz lagi tausiah di belakang terlentang sambil mainkan handphone? Ada. Bahkan selesai sholat zuhur yang jamaah begitu banyak, hampir setengah lebih keluar dari sini. Ingat ini, laqad khalaqnal insana fi kabad. Enggak boleh jadi manusia yang apa? Baperan. Bahaya itu. Biasa aja. Tapi ingat di Cililitan ada kajian sambil nyender meninggal. Oh, ini yang bahaya ini. Hanya hati-hati yang nyender. Ya, dari situlah kita bisa pahami apa enggak ini mah dia nggak tidur. Ya, yang merem Pak, makanya Bapak tadi kalau merem hati-hati Pak, namanya umur ya. Nah, enggak melebar. Jadi kalau begitu pegang ya, ini surat ke-90 ayat berapa tadi Pak? Anggela 4. Laqad khalaqnal insana fi. Pokoknya Pak, apapun profesi pasti mengalami. Pak, saya akhir-akhir ini enggak bawa mobil, selalu bawa apa? Masya Allah, kita lihat cuaca cerah di tengah jalan. Nah, itu ingat ini. Makanya pahala sabar itu pahalanya tanpa batas. Biasanya pahala umumnya diangkat 700 kali lipat. Ada nggak pahala yang lebih dari berapa? 700 kali lipat. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Suratnya Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya hanya pahala orang-orang yang sabar. Bareng-bareng. Sesungguhnya pahala orang yang sabar Allah lipat gandakan tanpa batas. Maka kalau ada yang tanya, ada nggak pahala 1.000.000 kali lipat, 1.000.000.000 kali lipat tanpa batas kehendak Allah? Ada, yaitu sabar. Bareng-bareng, yaitu. Makanya pahala sabar tanpa. Kalau ada yang bilang sabar ada batasannya, sabar tidak ada batasan. Makanya menghadapi pimpinan menghadapi bawahan, bahkan menghadapi ustadz yang model kayak begini. Iya, saya juga dengar sabar yang saya bilangnya. Dan ustadz pun menghadapi jamaah yang model kayak begini. Bisa dipahami semua ya? Ya, semangat beramal soleh, semangat berbuat kebaikan. Pak Tino, beliau merekam, didengar sama orang lain. Apa yang terjadi? Maka yang melihat ini mengamalkan, maka yang memberikan fasilitas, yang menyampaikan, insya Allah Allah berikan pahala seperti mereka yang mengerjakannya. Maka ini termasuk amalan dakwah. Ustadz, mereka nontonnya sambil belonjoran. Ustadz, jangan baperan. Bisa dipahami semua ya. Mulai saat ini belajar apa tadi? Jangan berkarakter baperan. Kalau bahasa Betawi Cipete apa itu namanya? Tapi kalau di daerah Jawa ambekan itu apa? Silakan Bapak setelah ini istirahat tidur. Semoga ada berkah. Pak, siapa yang nyender? Apa yang nyender? Yang baju hitam? Hah? Pak Agus. Ingat Pak Agus, sengkleh. Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa Pak, salat sunnah ba'diyah. Kembali buat siapa? Diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Ba'diyahnya Pak, ba'diyah. Alhamdulillah.